Pondok Pesantren Muhammadiyah Atmo Wahyono di Karaan Kecamatan Weru Sukoharjo, Jawa Tengah merupakan pondok pesantren Muhammadiyah yang saat ini mendapat perhatian dan sorotan karena dikenal pondok pesantren yang modern, moderat dan memadukan kearifan lokal sekaligus memiliki visi berkemajuan, terutama terkait rencana yang program kelas internasional yang sedang dirintisnya. Demikian yang diungkapkan Ustadz Muhammad Ilham, Direktur Utama Pondok Pesantren Muhammadiyah Atmo Wahyono. Program kelas internasional nantinya menjadi program unggulan yang para santri menguasai berbagai program bahasa yang langsung pengajarnya dari Arab Timur Tengah, bahasa Inggris, Eropa, bahasa Jepang dan bahasa China sekaligus berstandar kurikulumnya internasional. Diharapkan dengan adanya program khusus kurikulum kelas internasional ini mampu menunjang skill santri dalam dunia kerja terutama dalam sektor komunikasi bahasa internasional, di samping memiliki landasan agama yang baik. Ini baru proses wacana yang terus kita koordinasikan dan kita bahas dengan berbagai relasi internasional, tentunya pihak pimpinan Muhammadiyah yang selalu mendorong kita agar selalu maju dan selalu tumbuh berkembang untuk kemajuan negeri. Mohon doa restunya, tetap rendah hati selalu, semoga Allah meridhoinya dari niat yang baik, ujar Muhammad Ilham. Sekedar catatan, Pondok Pesantren Muhammadiyah Atmo Wahyono, salah satu pondok pesantren banyak torehkan prestasi mencetak generasi Qurani, Madani berdikari yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, serta memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Dari sekian banyak torehan prestasi emasnya seperti juara 1 Lomba Islamic Religious Olympic OAS setingkat internasional pelajar SMP Putri, kedua juara terbaik 1 MHQ Juz 29 di Festival Quran 4 Sejateng DIY Putri, ketiga juara terbaik 2 MHQ Juz 29 di Festival Quran 4 Sejateng DIY Putra, 4 juara terbaik 3 Tahfiz Al-Mulk di Festival Quran 4 Sejateng DIY Putra dan banyak lagi torehan prestasi lainnya. Apa dan bagaimana proses pendidikannya sekaligus mengenal lebih dekat Pondok Pesantren Atmo Wahyono, salah satu pondok pesantren Muhammadiyah yang banyak torehkan prestasi emas ini. Berikut wawancara tim berita Soloraya TV platform YouTube bersama Muhammad Ilham, Direktur Utama Pondok Pesantren Muhammadiyah Atmo Wahyono di Karaan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dalam program Sudut Pandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Tetap semangat ya ini ya. Insya Allah selalu semangat. Ya ini Pak Ustadz, kalau boleh tahu terkait dengan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Muhammadiyah ini letaknya di mana Pak? Untuk pesantren Tahfizul Quran Muhammadiyah Atmo Wahyono itu letaknya di kampus utamanya, kampus 1 di Dukuh Kalisige, RT 1 RW 9, Desa Karaan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ada berapa kampus nih? Ponpes Atmo Wahyono ini memiliki berapa kampus? Untuk kampus, alhamdulillah untuk saat ini ada 4 ya, yang sudah berdiri dan sudah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar itu ada 3. Kampus 1 yang di sini tadi Kalisige, kemudian kampus 2 itu untuk Putra di Sidoarjo, Kecamatan Weru, kemudian kampus 4 itu untuk Gedung Pembelajaran Putri di sebelah barat kampus 1, seperti itu. Sedangkan kampus 3 sedang pembangunan tahap pondasi, seperti itu. Untuk pendidikannya mulai dari SMP apa langsung ke SMA-nya? Ya, untuk pendidikan formalnya kami dari tingkat SMP sampai jenjang SMK dan SMA. Jadi SMP 3 tahun, kemudian jenjang atasnya itu aliyahnya itu SMK dan SMA pilihan, seperti itu. Saya ada yang menarik nih tentang slogan dari Atmo Wahyono itu Qur'ani, Madani dan Berdikari. Yeah. Ini maksudnya seperti apa? Ya, jadi gini Mas, terkait dengan slogan atau pilar pendukung visi misi pesantren Qur'ani, Madani, dan Berdikari itu, yang pertama adalah Qur'ani. Jadi kami berharap bahwa kurikulumnya, kemudian akhlaknya, dan seluruh kehidupan santri, ustadz, ustazah maupun seluruh sivitas pondok pesantren itu berbasis Quran, ya, berlandaskan Quran dan Sunnah. Jadi Quran itu tidak hanya dibaca dan dihafalkan saja, tapi juga
diamalkan dan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian terkait dengan madani, jadi harapan kami memang santri-santri kami itu memiliki wawasan berkemajuan, memiliki visi misi yang bagus, dan madani di sini kan memang dalam hal sosialnya adalah baik, jadi kehubungan sosial dengan sesamanya baik, dan juga pemikirannya juga maju. Dan itu dibuktikan dengan semangat mereka dalam melanjutkan studi lanjut, baik itu ke pendidikan dalam negeri maupun luar negeri. Lalu yang terakhir adalah berdikari. Itu harapan kami bahwa Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Atma Wahyono ini bisa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Artinya mandiri, ya, baik itu dalam hal finansialnya, kemudian pendidikannya, programnya dan sebagainya. Kami berharap semua itu mandiri dari pondok kita. Gitu ya. Untuk sistem pendidikan atau pembelajaran yang dipakai dari Ponpes Tahfidzul Quran Muhammadiyah ini seperti apa, Prof? Ya, jadi begini, untuk pendidikannya itu kami itu ada sistem pendidikannya terintegrasi antara pendidikan Al-Qur'annya, tahfidnya, kemudian pendidikan diniyah atau agamanya, dan pendidikan formalnya. Ada 3. Tahfidnya itu lebih ke hafalan halakohnya itu, hafalan, kemudian murojaah, kemudian memahami Al-Qur'annya itu. Kemudian pendidikan selanjutnya adalah diniyah dan formalnya itu di kelas ketika di KBM. Jadi dalam satu hari misalkan di jam 8 sampai zuhur itu kan fokus KBM. Di situ pendidikannya, pendidikan agama yang diajarkan oleh ustadz-ustazah. Alhamdulillah guru-guru kami, ustadz-ustazah kami diantaranya sudah ada yang berpendidikan S2, S1, S2-nya itu 2 yang sudah proses doktoral atau proses menempuh S3 dan alumni Timur Tengah. Nah, kemudian yang S1 juga pendidikan agama, yang insya Allah mumpuni juga. Kemudian ada formalnya juga, karena kami saat ini masih nginduk ya, jadi masih menginduk ke sekolah formal yang ada di sekitaran Kecamatan Waru ini, terutama di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Namun harapan kami ke depan, itu kan kami berdikari tadi, mandiri, sehingga pendidikan pun kami kelola sendiri. Artinya kami bikin perancang program sendiri. Adapun program yang ingin kami rancang itu adalah jenjang SMA. Jenjang SMA ini program yang kami unggulkan adalah kelas internasional. Jadi bagaimana santri itu mendapatkan kurikulum dan pengajarnya itu kurikulum internasional. Rencana kami memang ke depan insya Allah ya, mudah-mudahan dengan berupa wacana, kemudian doa dan ikhtiar itu bisa terwujud. Baik itu pengajarnya kami usahakan itu dari luar negeri, seperti yang Timur Tengah, kalau misalkan Arabnya itu syekhnya langsung yang hadir, ataupun nanti ustadz-ustadz yang alumni Timur Tengah seperti itu sehingga berbahasa Arab. Kemudian yang Inggrisnya juga kami upayakan, misalkan guru-gurunya itu adalah dari luar negeri ataupun guru-guru yang sudah mahir berbahasa Inggris, sehingga itu semua bisa kita jadikan pedoman dan kita bisa jadikan sebagai kurikulum untuk program pendidikan di PPTKM Atwah ini, seperti itu. Begitu ya. Nanti berarti masuk ke kelas internasional atau gimana, Pak? Iya, rencana kami memang nanti tahapan di jenjang SLTA atau aliasnya SMA itu adalah kelas internasional. Dengan harapan santri kami, output dari lulusan kami juga go internasional, ingin melanjutkan studi ke luar negeri dengan jalur misalkan untuk yang barat, nah, di Eropa itu bisa melalui skema LPDP, bantuan beasiswa dari pemerintah. Kemudian kalau untuk Timur Tengah ya bisa melalui beasiswa Timur Tengah, baik itu Mesir, Madinah, Sudan, Maroko, dan Tunisia kalau nggak salah ya, yang lainnya. Dan itu insya Allah kami upayakan seperti itu. Ini berarti Ponpes Atma Wahyono menuju go internasional ya, Pak? Insya Allah mudah-mudahan. Ada berapa bahasa nanti ingin dipelajari? Tahap awal 2 dulu untuk internasionalnya, Arab dan Inggris. Tapi kita tidak menutup kemungkinan karena sekarang kan ada bahasa-bahasa lain yang bisa dibutuhkan juga di internasional seperti Mandarin, kemudian Jepang juga ada,
Dan beberapa santri kami juga minatnya kadang ada yang ingin ke Jepang. Nah, ini kan menjadi motivasi kami sebagai pembina, pengurus, dan pengasuh pondok, bagaimana mensupport apa yang dicita-citakan santri-santri kami. Kalau memang nanti prospek dan ke depan bisa untuk yang ke Jepang itu, ya kami usahakan juga ada pelatihan bahasa Jepangnya dan program bagaimana bisa studi lanjut atau bekerja di Jepang, seperti itu. Ya, terima kasih. Harapan kami memang hadirnya pondok pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Atmawahyono ini bentuk dakwah kami agar putra-putra bangsa, calon penerus generasi bangsa Indonesia, apalagi diwacanakan Indonesia Emas di tahun 2045, kami support melalui pondok pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Atmawahyono. Ketika santri atau anak-anak bangsa itu mondok di pesantren sini, maka itu adalah suatu upaya bahwa anak bangsa itu akan mendapatkan pendidikan, baik itu Qur'annya, baik itu agamanya, dan juga pendidikan umumnya. Sehingga harapan kami hadirnya pondok itu bisa memajukan pendidikan anak bangsa, Qur'annya, agamanya, dan juga pelajaran umumnya, seperti itu.